Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan QR yang tertera di layar atau di kursi tempat saudara duduk. Koram Deo atau Doa Pagi GBI Rayon 18 setiap hari Rabu dan Jumat melalui Zoom Meeting. Untuk Zoom ID dan passcode, Bapak Ibu dapat melihatnya di layar ini. Kami mengajak Bapak Ibu semua bisa ikut bersama-sama dalam doa pagi ini. Menara Doa 24 Jam, GBI Rayon 18 setiap hari dan dalam 24 jam. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan hadir di ruang Menara Doa di lokasi yang tertera di layar ini, atau bisa mengikutinya melalui Zoom Meeting di ID 842-8888-726 dengan passcode Integrity. MDPJ SICC untuk bulan Juni akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 9.30 pagi. Mohon diperhatikan, kepada seluruh pengerja diharapkan untuk datang on time. Sebab, jika Bapak Ibu Saudara scan absensi di pukul 10, Bapak Ibu Saudara akan dianggap tidak hadir. Seluruh pengerja Rayon 18 yang memiliki e-badge diwajibkan hadir dan jangan sampai terlambat ya. Doa MDPJ Rayon 18 untuk bulan Juni akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul setengah 7 malam. Mohon bagi seluruh pelayan Tuhan dan pengerja GBI Rayon 18 wajib hadir serta turut mengundang jemaat PPA dan anggota KUL. Baptisan selam untuk bulan Mei akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei bertempat di GBI Cibitung. Mari, Bapak Ibu yang ingin dibaptis dan ingin menanyakan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Ibu Meir di nomor 0896 5165 8737. Shalom semuanya, jemaat GBI Mega Bekasi dimanapun berada. Di alam ibadah kita pada hari ini kita akan mempersiapkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Karena melalui kebangkitannya kita diberikan kuasa untuk menang menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Bahkan kita bisa maju lebih daripada pemenang. Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini wajib kita mensyukuri kuasa kebangkitannya. Karena lewat kebangkitannya iman kita menjadi iman yang berkuasa. Sebelum kita mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebangkitan Tuhan Yesus yang kami peringati Tuhan. Kiranya melalui ibadah online ini Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan Tuhan dalam mengarungi kehidupan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini Bapa. Kami juga mengalami kekuatan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami dibangkitkan semangat kami, jiwa kami Tuhan, roh kami semua Tuhan bangkitkan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena firman-Mu dan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah online kami Bapa untuk merayakan kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk yang ke 2000 tahun 2026 ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua umat-Mu yang hadir secara online dimanapun berada ya Tuhan.
baik yang di dalam perjalanan, mungkin dalam tugas, dalam dinas Tuhan, atau mungkin yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menyentuh melewati batas ruang dan waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang Bapa merendahkan diri depan-Mu, kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami, umat-Mu Tuhan yang ada di GB Mega Bekasi yang hadir secara online Tuhan, hingga kami menjadi umat yang layak Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak ibadah online ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam hidup
dengan segenap imanmu. Sembah Tuhan yang kudus. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu nyatakan, Kudus, Kuduslah Tuhan, Kau mulia bagimu Tuhan. Lebih
terus menyembah-Mu Tuhan. Biarpun bumi ini bergoncang Tuhan, kami mau nyatakan Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Terus tinggikan Tuhan, terus sembah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sambil bangkit berdiri, lebih lagi angkat suaramu. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang percaya dan bersyukur dan mengasihi Tuhan,
Sama-sama kita katakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Saudara percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Yang percaya katakan amin. Wow. Satukan tepuk tangan kita memuji Tuhan, come on. Mari bawa pujianmu yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. GBI Mega Bekasi, come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik lebih lagi buat Tuhan kita. Sorakan nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala. Tengok kanan kirimu, katakan, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Lebih lagi, sama-sama nyatakan, come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan dan kasih-Nya Tuhan. Pasti bersuka cita memuji Tuhan, amin. Hey! Dan biarkan musik memuji Tuhan, amin. Kita mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang bersyukur boleh angkat tanganmu, sama-sama katakan, Maha Besar dan sangat lebih tinggi-tinggi lagi yo tangannya yo. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Menghancurkan, lebih lagi memuji Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, wow, sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyatakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lebih lagi katakan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu lebih lagi, biar Tuhan menjamah setiap hati kita. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Mari terus berserah dan nyatakan kebaikannya. Yes. Seluruh hidupku, lebih sungguh-sungguh lagi, nyatakan ku buka hati untuk jamahan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Kami mau berserah dan kami mau percaya Tuhan Yesus. Oralabaya syakara barana barana. Seluruh hidupku. Mari sambil bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan kebaikannya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan
bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh,
maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow! Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar
700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19.
Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri, sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, kul, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, "Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini." Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang belum berbahasa roh. Tuhan, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau ya Aba. Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Kau melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam ibadah online pada hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan saat ini, biarlah kuasa, mujizat, hadirat-Mu semakin nyata terjadi di dalam ibadah-ibadah online, sehingga kami percaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Bapa, hamba berdoa saat ini buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, keluarga, istri, anak-anaknya. Biarlah Tuhan boleh terus pakai dengan luar biasa, bahkan usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan para wakil-wakilnya. Demikian juga dengan gembala rayon kami, Pak Andi Markus, bersama
Bapak Ibu, bahkan juga semua Tuhan, anak-anaknya Tuhan, berkati mereka semuanya. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan kuasa Tuhan semakin Tuhan tambahkan kepada mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang menjadi milik mereka. Berkati juga semua para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan di cabang-cabang, gembala-gembala cabang, gembala-gembala Tuhan kul, semuanya Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga biarlah semuanya boleh sehati sepakat untuk Tuhan boleh bersama-sama, boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa, hurabasanda, rabatanda, rabalabala-basanda. Kami datang bersehati berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, kami berdoa Bapa buat pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan semua jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka dalam memimpin negara Indonesia ini, biarlah mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan, sehingga biarlah kami boleh melihat Indonesia boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, Indonesia boleh bangkit menjadi pemenang, dan kami percaya akan banyak membantu negara-negara yang lain, sehingga biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami serahkan semua pemerintah kota Bekasi di mana kami berada. Tuhan memberkati wali kota, Tuhan memberkati semua jajaran-jajaran sampai ke tingkat RT, RW. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa. Biarlah semua mereka boleh memimpin dengan roh hikmat, takut akan Tuhan ada atas mereka. Kami percaya kota Bekasi menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Semua ekonominya baik Tuhan. Tidak akan terjadi pengangguran di kota ini. Kami percaya kota ini akan diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah online hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan melihat semuanya mereka Tuhan, di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Kalau hari ini ada mereka yang sakit Tuhan, kami percaya lewat ibadah online ini mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah hatinya hari ini dihiburkan oleh Tuhan. Sebagai semua jemaat Tuhan, biarlah Tuhan lawat mereka semuanya, sehingga semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan akan memberkati dengan berkat 30, 60, bahkan 100 sifat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami percaya Tuhan, doa orang benar itu besar kuasanya. Di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan,